Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan terjadi sebelum Imam Mahdi datang. Sebelum Imam Mahdi datang, itu ada khalifah wafat. Sebagian ada orang menduga mungkin itu kerajaan Saudi. Khalifahnya wafat, kemudian akan berebutan kekuasaan 3 anak khalifah. Terjadi pertumpahan darah. Nah, Imam Mahdi waktu itu beliau orang Madinah. Beliau ini orang Madinah. Dan memang lahir di Madinah, itu pendapat yang paling sahih. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Imam Mahdi itu lahir di Spanyol, di Andalusia sana, di Spanyol. Ada sebagian ulama mengatakan Imam Mahdi lahir di Maroko. Wallahu ta'alam, tapi yang paling sahih Imam Mahdi lahir di Madinah. Nah, nanti Imam Mahdi itu muncul ketika dikala umat Islam, ketika umat Islam betul-betul dalam keadaan kebingungan, puncaknya kezoliman. Karena Nabi mengatakan nanti akan keluar seorang laki-laki dari ahlul baitku, dari keluargaku, yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi keadilan di muka bumi ini sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman. Jadi Imam Mahdi itu dia akan muncul kecuali betul-betul umat Islam seluruh dunia ini genting betul, butuh pemimpin, betul-betul dalam keadaan kebingungan tingkat tinggi, luar biasa. Nah, kemudian nanti karena entah mungkin ada masalah politik, karena ada perebutan kekuasaan dari 3 anak khalifah, mendorong Imam Mahdi keluar dari Madinah pergi ke Mekah. Nah, bertepatan dengan itu ada 7 ulama dari tempat yang berbeda-beda. Nggak tahu itu ulama itu siapa, itu saya nggak tahu, nggak disebutkan. Ada 7 ulama dari tempat berbeda-beda ngumpul di Mekah. Mereka tidak pernah berencana akan ketemu, tapi ternyata pas ketemu tujuan mereka sama, yaitu sama-sama mencari Imam Mahdi. Jadi nanti 7 orang ulama dari tempat berbeda ketemu. Kamu ngapain di sini? Ini umat Islam ini betul-betul kasihan. Kita ini butuh pemimpin, butuh ada yang membela, butuh ada yang ngatur. Dan kalau saya lihat tanda-tanda hari kiamat, jelas tahu ini ulama. Ini sebenarnya Imam Mahdi sudah muncul ini. Itu maksud tujuan saya ke sini. Nah, kata ulama, lah kamu sama, saya juga begitu. Saya risau juga keadaan umat Islam seperti ini. Dan saya lihat seharusnya Imam Mahdi sudah muncul ini. Kamu sama, dari tempat berbeda-beda, ternyata tujuan mereka sama. Akhirnya 7 orang ini nyari Imam Mahdi di Mekah. Ketemu, dilihat, oh ini tanda-tandanya ini. Dilihat ciri-ciri Imam Mahdi ada di dalam diri orang tersebut. Ditanya, nama kamu siapa? Nama saya Muhammad. Nama ayah kamu siapa? Nama ayah saya Abdullah. Kamu keturunannya Al-Hasani? Betul, saya keturunan Sayyidah Fatimah Al-Hasani. Ciri-ciri fisiknya persis. Imam Mahdi itu keningnya lebar, jadi keningnya luas, kemudian alisnya tipis, melengkung seperti bulan sabit dan nggak ketemu. Matanya lebar, selalu seperti memakai celak begitu. Terus di pipinya ada tai lalatnya. Pas di antara belikatnya ini ada khotam nubuah persis seperti punya Nabi. Di belakang, di paling belakang, di antara belikatnya itu. Kemudian Imam Mahdi itu warna kulitnya seperti warna kulitnya orang Arab, akan tapi posturnya seperti posturnya orang Israel. Begitu hadisnya. Kemudian paha beliau ini kecil, mungkin kayak paha saya ini. Pahanya kecil. Terus perutnya agak besar seperti perut kakeknya Sayyidina Ali. Kemudian bicaranya agak berat, agak terbata-bata. Bahkan beliau kalau berbicara, Imam Mahdi itu kalau saking beratnya, kadang tangan kanannya menepuk paha kirinya, ditepuk begitu. Beliau orangnya tenang sekali. Dalam hadis itu seperti tenangnya burung nazar yang sedang merapatkan sayapnya, tenang sekali. Sifat-sifatnya hampir mirip dengan Rasulullah, tapi fisiknya tidak. Hidungnya mancung sekali.
ujungnya itu rinci itu ulama-ulama membahas tentang sifat-sifat Imam Mahdi itu. Saya kalau baca itu masya Allah terang sekali. Hidungnya, giginya renggang, itu rinci itu, jenggotnya lebat. Hingga ulama-ulama 7 itu melihat, oh ini lengkap ini ada di dalam diri dia. Maka ulama tadi mengatakan, kamu Mahdi, kamu Al-Mahdi, yang ditunggu-tunggu itu kamu. Bukan, kata dia. Langsung lari dari Mekah, lari ke Madinah, dikejar sampai di Madinah. Kamu Mahdi itu, ulurkan tanganmu, kami baiat. Nggak mau. Datang lagi ke Mekah. Jadi 3 kali bolak-balik itu dalam hadisnya Imam Mahdi itu lari sendiri, menunjukkan Imam Mahdi sebelumnya bukan orang terkenal, punya pengaruh, dikawal, enggak, ya biasa, mungkin ya sedang mondok, wallahu alam, biasa, orangnya biasa, yang tidak terkenal, tidak masyhur sebelumnya. Seandainya masyhur ya gampang saja diprediksi, ini enggak, biasa. Lah kalau memang ada ciri-ciri Imam Mahdi dalam diri dia, kenapa enggak dia segera mau dibaiat? Karena dia tidak merasa, loh maksud saya sih gitu, akan memikul tanggung jawab umat seluruh dunia, masa saya orangnya gitu. Maka pada satu malam beliau tertidur. Waktu satu malam itu Allah islahkan satu malam. Tiba-tiba pinter, tiba-tiba ahli strategi, tiba-tiba mempunyai kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab umatnya. Jadi Imam Mahdi itu sebelumnya biasa-biasa, Allah rubah satu malam. Tiba-tiba langsung wibawa, langsung jago, langsung alim, langsung perangkat-perangkat yang mendukung untuk sebagai pimpinan umat seluruh dunia, akan menebar keadilan seluruh dunia itu beliau miliki langsung satu malam. Allah kuasa memperbaiki hambanya satu malam. Kita ini lama-lama mondok begini ini belum tentu jadi. Beliau satu malam. Nah kemudian setelah beliau seperti itu, langsung dibaiat oleh 7 ulama tadi. Kemudian disusul dibaiat oleh 313 orang. Sebagaimana pasukan awal umat Islam, begitu juga pasukan akhir umat Islam akan dibaiat 313 orang. Nah, nanti ketika Imam Mahdi dibaiat, maka nanti orang berbondong-bondong akan datang untuk baiat. Maka nanti di Syam akan ada seorang pimpinan namanya As-Sufyani. Dia keturunannya Abu Sufyan. Bin Harb, dari pihak anaknya Yazid bin Abu Sufyan. Abu Sufyan itu punya anak 2 laki-laki, Muawiyah dengan Yazid. Dari Yazid bin Abu Sufyan itu menurunkan As-Sufyani. Ketika dia tahu Imam Mahdi muncul di Mekah, maka dia langsung mengirimkan pasukan untuk memerangi Imam Mahdi. Karena waktu itu mungkin dia merasa dia terganggu dengan kemunculan Imam Mahdi, status kepemimpinan dia, karena faktor politik. Kemudian nanti pasukan ini kalah. Karena kalah, maka dia marah. Maka dia nanti As-Sufyan itu dia sendiri memimpin pasukan yang banyak sekali datang menyerang Imam Mahdi di Mekah. Nah ketika sampai di Baidah Madinah, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Temu hadisnya dulu tuh. Itu dia. Itu Imam Mahdi itu maksudnya. Ada seorang laki-laki yang tidak ada pembela sedikit, berlindung di Ka'bah. Kemudian nanti sampai pasukan itu di Baidah Madinah, tenggelamkan oleh Allah. Sisanya cuma satu, yaitu Sufyan itu. Baru nyambung ya yang dulu itu. Cuman waktu hadis yang kita baca itu, orang-orang menduga itu pasukannya Yazid ketika mau menangkap Abdullah bin Zubair. Enggak seperti itu pasukan Imam Mahdi. Ketika ditenggelamkan oleh Allah pasukan Sufyan itu, kemudian Imam Mahdi bertambah luas kekuasaannya. Kemudian apa yang dilakukan Imam Mahdi diantaranya yang pertama kali menguasai seluruh jazirah Arab, ditaklukkan semua hingga seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan Imam Mahdi. Nah setelah itu Imam Mahdi pindahkan pusat pemerintahannya itu bukan di Mekah, pusat pemerintahannya di Syam. Maka nanti orang-orang akan berbondong hijrah ke Syam, baiat kepada Imam Mahdi untuk membela Imam Mahdi, untuk memperjuangkan Islam ini.
Kemudian nanti di antara musuh pertamanya Imam Mahdi nanti orang Persia. Nanti pasukan Imam Mahdi gabung dengan orang-orang Romawi. Orang Romawi gabung. Ya, orang bule-bule itu nanti akan jadi koalisi kita, sekutu kita untuk perang dengan Persia. Mana Persia itu? Yo Iran, Irak itu nanti lawan orang-orang Persia. Ada sebagian pengamat Asratus Sa'ah mengatakan di antaranya nanti umat Islam akan perang lawan orang Syiah. Karena Persia itu sekarang isinya orang-orang Syiah. Di samping itu Imam Mahdinya orang Syiah itu beda dengan Imam Mahdinya kita. Jadi Imam Mahdi kita ya Muhammad bin Abdullah. Kalau orang Syiah Imam Mahdinya itu namanya Muhammad Ashkari namanya. Jadi salah satu putranya cucunya Sayyidina Husain yang ketika kecil kesasar masuk ke dalam gua, kemudian mereka menduga nanti dia akan keluar di akhir zaman, itulah Imam Mahdinya orang Syiah. Ketika muncul Imam Mahdi yang asli, orang-orang Syiah mereka meyakini Imam Mahdi dia itu adalah Muhammad Ashkari itu nggak terima. Maka jelas mungkin ini akan mendorong Imam Mahdi akan memerangi orang-orang Persia nanti. Waktu itu akan gabung dengan orang-orang Romawi. Maka ringkas cerita takluk orang-orang Persia, atau mungkin orang akan berdiri kerajaan Persia lebih besar daripada sekarang ini Iran itu. Ringkas cerita Persia takluk. Setelah Persia takluk, maka orang Romawi angkat salibnya ketika sampai di suatu dataran, satu lapangan dataran. Maka orang Romawi karena ikut perang juga dia angkat salibnya, teriak hidup salib begitu. Maka oleh orang Islam salah satu pasukan Imam Mahdi marah, langsung ambil senjata tusuk langsung. Ngomong ngawur, tusuk mati. Maka terjadilah di situ rusaknya ikatan perjanjian perdamaian antara pasukan Imam Mahdi dengan orang Rum. Akhirnya jadi yang tadinya perang bareng lawan orang Persia, sekarang jadi lawan langsung, lawan hadap-hadapan, menjadi konflik khusus. Yang tadinya teman sekarang jadi lawan. Dan kemudian mereka orang-orang Rum itu di bawah 80 bendera. Nah, sebagian ulama 80 bendera itu ada yang mengatakan 80 negara, ada yang mengatakan 80 kabilah akan mengirim pasukan elitnya. Setiap bendera itu 12.000 orang. Berarti kurang lebih nanti orang Rum akan berkumpul melawan umat Islam, pasukan Imam Mahdi 1 juta kurang lebih. 960.000, ya kurang lebih hampir 1 juta. Jadi setiap, macam-macam itu kata pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 80 bendera itu ada 80 negara. Jadi negara-negara Eropa itu yang ada di Inggris, Amerika, semua akan bendera-bendera negara itu akan mengirimkan 12 pasukan elitnya untuk memerangi Imam Mahdi nanti. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu ta'ala makna bendera itu, Allah hanya Allah